Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Berikut adalah pembukaan novel sesuai permintaanmu. Aku dari keluarga miskin dan menikah dengan keluarga ningrat. Aku, Aisyah, lahir dan tumbuh dalam keluarga yang sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup prihatin. Ayah bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibu berjualan nasi uduk di pinggir jalan setiap pagi. Aku selalu melihat bagaimana mereka bekerja keras untuk menghidupi aku dan adik-adikku. Rumah kami kecil, berdinding kayu dengan atap bocor di beberapa sudut. Jika hujan datang, kami harus siap dengan ember dan baskom untuk menampung air. Aku tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup tak akan pernah mudah, dan satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah dengan bekerja keras. Namun, takdir mempertemukanku dengan seorang pria yang berasal dari keluarga ningrat, Adrian. Dia tampan, pintar, dan berasal dari keluarga kaya raya. Perkenalanku dengannya bermula ketika aku bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil dekat kampusnya. Adrian sering datang ke sana bersama teman-temannya. Dia berbeda dari pelanggan lain karena selalu bersikap ramah dan suka bertanya tentang hidupku. Aku tidak pernah mengira kalau hubungan kami akan berlanjut serius. Awalnya, aku menganggapnya hanya sebagai teman. Namun, perlahan-lahan dia menunjukkan perhatian lebih. Dia membantuku saat aku kesulitan membayar uang kuliah, menemaniku saat aku sakit dan selalu mendukung mimpiku. Hingga suatu hari, dia melamarku. Aku terkejut, bahagia sekaligus takut. Adrian yakin bahwa kami bisa bahagia bersama, meskipun aku berasal dari keluarga miskin. Dia berkata bahwa cinta cukup untuk mempertahankan hubungan. Aku percaya padanya, tapi ternyata aku salah besar. Setelah menikah, kehidupan yang kuimpikan tak pernah terjadi. Mertua dan keluarga suamiku tidak pernah menerimaku. Mereka menganggapku wanita rendahan yang hanya mengincar harta Adrian. Aku selalu dihina, direndahkan, bahkan dianggap tidak pantas duduk satu meja dengan mereka. Suamiku, dia yang dulu begitu manis, berubah menjadi sosok yang sama dengan keluarganya. Adrian mulai bersikap dingin, bahkan ikut menghinaku. Dia tak pernah membelaku saat ibu dan saudara-saudaranya memperlakukanku seperti pelayan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku hidup dalam rumah megah, tapi hatiku kosong. Aku menangis dalam diam, tapi tak ada yang peduli. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk bangkit. Aku diam-diam membangun usaha online dari nol. Aku belajar bisnis digital, menjual produk kecil-kecilan, hingga akhirnya berhasil. Tanpa ada yang tahu, aku mulai menghasilkan jutaan per hari. Namun semua kesabaranku ada batasnya. Sampai satu hari mereka semua mengetahui jumlah tabunganku. Saat itu aku sudah lelah bertahan. Aku memutuskan untuk membuat mereka diam, menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya, dan meninggalkan kehidupan yang selama ini menyiksa aku. Dan itulah awal dari pembalasan dendamku. Aku masih ingat pertama kali bertemu dengan Adrian. Saat itu, aku bekerja sebagai kasir di sebuah kafe kecil dekat kampusnya. Pekerjaan ini kulakukan di sela-sela kuliah untuk membantu orang tuaku. Setiap hari aku bertemu dengan banyak pelanggan, tapi Adrian berbeda. Dia sering datang bersama teman-temannya, duduk di sudut kafe dengan tawa yang khas. Namun, tidak seperti orang lain yang hanya memesan dan pergi, dia selalu menyempatkan diri untuk berbicara denganku. Awalnya hanya sekadar basa-basi, menanyakan menu atau bertanya tentang rekomendasi kopi terbaik. Lama-kelamaan, dia mulai menanyakan hal-hal pribadi. Bagaimana kuliahku, dari mana asalku, apa cita-citaku. Aku heran mengapa seseorang seperti dia tertarik berbicara denganku. Adrian berasal dari keluarga terpandang, sementara aku hanya anak buruh bangunan dan penjual nasi uduk. Kami berasal dari dunia yang berbeda. Namun dia tidak pernah menunjukkan sikap merendahkan. Kamu selalu kelihatan sibuk, katanya suatu hari saat aku sedang menghitung uang di mesin kasir. Aku tersenyum kecil. Ya, harus. Aku kuliah dan kerja, jadi nggak bisa santai.
Dia mengangguk, lalu menatapku dengan sorot mata yang sulit kutebak. Aku suka semangatmu. Kata-kata itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak terbiasa menerima pujian, apalagi dari pria seperti Adrian. Sejak saat itu dia semakin sering datang. Bahkan terkadang menungguku sampai jam kerjaku selesai, hanya untuk mengobrol. Aku mulai menyukainya, meskipun aku tahu hubungan kami mustahil. Aku hanya seorang gadis biasa, sementara dia, segalanya tampak terlalu sempurna dalam dirinya. Tapi Adrian tidak peduli. Dia terus mendekat, memberikan perhatian yang tidak pernah kudapatkan dari siapapun. Hingga akhirnya, dia mengungkapkan perasaannya. Aisyah, aku suka kamu, ucapnya dengan nada serius. Aku terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Kamu bercanda kan? Tanyaku setengah tertawa, meskipun aku tahu dia tidak sedang bermain-main. Dia menggeleng. Aku serius, aku ingin kita bersama. Aku menatapnya dengan ragu. Tapi kita berbeda, Adrian. Aku dari keluarga biasa, kamu dari keluarga kaya, aku nggak mau jadi bahan omongan orang. Dia menghela napas. Aku nggak peduli. Aku cuma ingin bersamamu. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin berpikir bahwa cinta cukup untuk mengatasi perbedaan kami. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Adrian membuktikan keseriusannya dengan melamarku. Aku bahagia, tapi juga takut. Aku tahu keluarganya tidak akan menyetujui hubungan ini. Namun, dia bersikeras. Aku akan berbicara dengan orang tuaku. Aku yakin mereka bisa menerima kamu. Aku tidak tahu apakah dia terlalu naif atau terlalu percaya diri. Tapi aku memilih untuk percaya padanya. Hari itu, Adrian mengajakku bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku sedikit canggung saat memasuki tempat itu. Suasana di dalamnya begitu elegan, dengan lampu kristal yang berkilauan dan musik klasik yang mengalun pelan. Aku merasa asing, seperti seorang penyusup di dunia yang bukan milikku. Adrian tersenyum melihat ekspresi gelisahku. Kamu gak perlu tegang, Aisyah. Anggap saja kita lagi makan di warung pecel, katanya bercanda. Aku tersenyum kecil, meskipun rasa tidak nyaman masih menggelayut di dadaku. Tapi ini bukan warung pecel, Adrian. Aku gak terbiasa dengan tempat seperti ini. Dia menggenggam tanganku lembut. Nanti kamu akan terbiasa. Aku ingin percaya pada kata-katanya, tapi hati kecilku berbisik sebaliknya. Sejak awal aku tahu hubungan ini tidak akan mudah. Namun aku terlalu mencintainya untuk mundur. Malam itu Adrian menceritakan rencananya. Dia ingin mengenalkanku pada keluarganya. Aku sudah menduga ini akan terjadi cepat atau lambat. Tapi mendengarnya langsung tetap membuat jantungku berdegup kencang. Mereka harus tahu bahwa aku serius denganmu, ucapnya mantap. Aku menggigit bibir bawah, ragu. Adrian, bagaimana kalau mereka menolak? Dia menghela napas. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu mereka bisa keras kepala, tapi aku juga bisa lebih keras kepala dari mereka. Aku tersenyum tipis, meskipun dalam hati aku tetap was-was. Seminggu kemudian, Adrian mengajakku ke rumah keluarganya. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kupunya, gaun sederhana berwarna pastel dengan jilbab senada. Tidak mewah, tapi cukup rapi. Saat memasuki gerbang rumahnya, aku merasa seperti masuk ke dunia lain. Rumah itu lebih tepat disebut sebagai istana, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dipenuhi taman terawat. Adrian menggenggam tanganku erat, seakan ingin menyalurkan kekuatannya kepadaku. Aku meneguk ludah, mencoba menenangkan diri. Saat pintu besar itu terbuka, seorang wanita parubaya dengan wajah angkuh menyambut kami. Dia adalah Nyai Ratna, Ibu Adrian. Wajahnya cantik dan elegan, tapi tatapannya dingin begitu melihatku. Jadi ini gadisnya? Tanyanya tanpa sedikit pun tersenyum. Adrian mengangguk. Ya, Bu. Ini Aisyah. Aku mencoba tersenyum sopan. Selamat sore, Ibu. Dia tidak menjawab. Hanya menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai apakah aku pantas berdiri di rumahnya. Aku sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini, tatapan yang merendahkan, yang menganggapku tidak cukup baik. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan. Kami dibawa ke ruang tamu yang begitu luas dan mewah. Kursi-kursi berlapis kain beludru, lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit, dan aroma teh mahal menguar di udara. Tak lama, muncul seorang pria berkacamata dengan wajah tegas.
ayah Adrian dan Bastian. Dia duduk di kursi utama dengan sikap berwibawa. Apa alasanmu membawa gadis ini ke sini, Adrian? Suaranya dalam dan penuh tekanan. Adrian menatap ayahnya dengan percaya diri. Aku ingin menikahinya, ayah. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti seisi ruangan. Nyain Ratna mendengus pelan lalu melirikku dengan tatapan meremehkan. Gadis ini? Dia siapa? Aku mencoba menjaga ekspresiku tetap tenang meskipun di dalam hati aku mulai goyah. Aisyah mahasiswi berprestasi, dia pekerja keras, mandiri dan memiliki impian besar. Aku yakin dia adalah pasangan yang tepat untukku, kata Adrian tegas. Nyai Ratna tertawa sinis. Berprestasi? Dari keluarga mana dia berasal? Aku menelan ludah. Aku tahu ini akan terjadi. Saya dari keluarga sederhana, Bu, jawabku jujur. Sederhana? Tenno Bastian mengangkat alis. Maksudmu, miskin? Aku merasakan darahku berdesir, tapi aku tetap menunduk sopan. Apakah itu masalah ya, Ibu? Tanya Adrian dengan nada tajam. Nyai Ratna menggeleng sambil tersenyum sinis. Tentu saja. Kami bukan keluarga biasa, Adrian. Kami punya nama baik yang harus dijaga. Adrian menatap ibunya tajam. Jadi hanya karena dia tidak berasal dari keluarga kaya, kalian tidak bisa menerimanya? Tenno Bastian menghela napas panjang. Adrian, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ada banyak faktor lain yang harus diperhitungkan. Gadis ini, dia bukan pilihan yang tepat untukmu. Aku mengepalkan tangan di pangkuanku. Aku ingin berbicara, ingin membela diri, tapi lidahku terasa keluh. Adrian menatap kedua orang tuanya dengan rahang mengeras. Aku mencintainya, dan aku akan tetap menikahinya, dengan atau tanpa restu kalian. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tahu dia keras kepala, tapi tidak menyangka dia akan berkata seperti itu di depan orang tuanya. Nyai Ratna mendengus. Kau pikir menikahi gadis miskin ini akan membuatmu bahagia? Aku tidak menikahinya karena status sosial, Bu. Aku menikahinya karena aku mencintainya, jawab Adrian tanpa ragu. Bastian menatap Adrian tajam, lalu mengalihkan pandangannya padaku. Dan kamu, Aisyah? Apa kamu benar-benar mencintai anakku? Aku menelan ludah. Aku ingin mengatakan iya dengan yakin, tapi aku sadar aku sedang dihakimi. Aku menatap mata mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara mantap. Saya mencintai Adrian, Pak. Tapi saya juga tahu pernikahan bukan hanya tentang cinta. Saya tahu jalan ini tidak akan mudah. Tapi saya siap untuk berjuang. Nyai Ratna tertawa kecil, lalu melipat tangannya di dada. Kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Aku tahu aku baru saja memasuki medan perang. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, pernikahan kami tetap dilangsungkan. Meskipun tanpa restu penuh dari keluarganya, Adrian tetap bersikeras menikahiku. Aku tahu pernikahan ini tidak dimulai dengan baik, tapi aku tetap berharap semuanya akan membaik seiring waktu. Hari pertama tinggal di rumah Adrian terasa begitu asing. Rumah itu megah, penuh kemewahan yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Tapi di balik semua itu, aku merasa sendirian. Sejak awalnya, Ratna sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Dia tidak pernah berbicara padaku kecuali untuk memberi perintah, dan bahkan para pelayan di rumah ini diperlakukan lebih baik dariku. Adrian mencoba sebisa mungkin membuatku nyaman, tapi perlahan aku menyadari bahwa bahkan dia pun mulai berubah. Dia tidak lagi sesabar dulu. Setiap kali ibunya menyindirku, dia hanya diam. Setiap kali aku mencoba bercerita tentang bagaimana aku merasa terasing di rumah ini, dia hanya berkata, "Sabar, sayang, ibu butuh waktu." Waktu? Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku harus menunggu agar bisa diterima? Malam itu, aku menunggu Adrian pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi dia belum juga datang. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku yang sepi dari pesan. Nyai Ratna melewati ruangan dan melihatku. Dia tersenyum sinis. Masih menunggu Adrian? Percuma, dia pasti sedang menikmati waktunya di luar. Dulu, sebelum menikah denganmu, dia tidak pernah pulang larut malam. Mungkin dia mulai menyesali pilihannya. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi. Adrian bekerja, Bu. Dia tertawa kecil. Oh, tentu saja. Tapi kamu yakin dia benar-benar bekerja? Aku terdiam.
Ada rasa sakit yang menyelinap di hatiku, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapan wanita ini. Saat Adrian akhirnya pulang, aku mencoba bertanya dengan nada selembut mungkin. "Kenapa pulang terlambat?" Dia melepaskan jasnya tanpa menatapku. "Banyak urusan di kantor." Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam caranya menghindari tatapanku yang membuatku gelisah. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasa seperti orang asing di rumah ini. Aku mulai menghindari ruang makan keluarga, karena aku tidak tahan dengan sindiran dari mertua dan saudara ipar. Aku mulai lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, hanya keluar ketika benar-benar diperlukan. Sampai akhirnya, aku menyadari sesuatu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku dikalahkan oleh keadaan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai mencari cara untuk mandiri. Aku menghabiskan waktu di kamar bukan untuk menangis, tapi untuk belajar. Aku mencari peluang bisnis online, membaca banyak artikel, dan menonton berbagai video tutorial. Aku mulai menjual barang-barang kecil secara daring, sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tahu apa yang kulakukan. Aku sengaja menyembunyikan semuanya, bahkan dari Adrian. Aku tahu dia mungkin tidak akan peduli, atau lebih buruk lagi, dia akan melarangku. Setiap malam saat Adrian terlelap, aku sibuk mengatur pesanan dan membalas pesan pelanggan. Setiap pagi sebelum siapapun di rumah ini bangun, aku sudah menyiapkan paket untuk dikirim. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini akan berhasil. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa memiliki kendali atas hidupku. Bisnis kecil-kecilanku mulai berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Awalnya aku hanya menjual beberapa barang, tapi semakin lama pesanan semakin banyak. Aku mulai kewalahan mengurus semuanya sendiri, hingga akhirnya aku merekrut beberapa orang untuk membantuku. Semua kulakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun di rumah ini. Aku menyimpan semua keuntunganku dalam rekening terpisah, menjaga agar tidak ada yang tahu. Aku tidak ingin mereka mengetahui bahwa perempuan yang mereka hina ini perlahan-lahan membangun sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun tidak semua bisa berjalan mulus selamanya. Suatu hari Ratna memergokiku tengah sibuk mengemas paket di kamar. Tatapannya penuh curiga saat melihat laptop dan beberapa kotak barang berserakan di lantai. "Apa yang sedang kau lakukan?" Suaranya tajam, penuh penekanan. Aku menoleh dan berusaha tetap tenang. "Saya bekerja, Bu." Dia tertawa mengejek. "Bekerja? Kau pikir rumah ini tempatmu bermain bisnis rendahan? Kau ini menantu keluarga terhormat, seharusnya fokus mengurus suami, bukan sibuk dengan pekerjaan remeh seperti ini." Aku mengepalkan tanganku erat, menahan amarah yang sudah lama kupendam. Aku ingin membalas, ingin mengatakan bahwa aku berhak melakukan apapun yang ku mau. Tapi aku tahu ini bukan saatnya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih buruk. Nyeng, Ratna semakin sering mencariku hanya untuk menghina atau menyindir. Adrian pun semakin berubah. Dia mulai pulang lebih larut, semakin jarang berbicara denganku, dan bahkan ketika aku mencoba mendekatinya, dia selalu beralasan sibuk atau lelah. Hingga suatu malam, aku mendengar percakapan yang membuat dadaku sesak. Aku baru saja turun ke dapur untuk mengambil air ketika mendengar suara Adrian dan ibunya di ruang tamu. Aku hendak melewati mereka begitu saja, tapi langkahku terhenti ketika mendengar namaku disebut. "Kenapa kau masih bertahan dengan perempuan itu?" Suaranya Ratna terdengar tajam. Aku membeku di tempat. "Aku tidak ingin membahas ini, Bu," jawab Adrian lelah. Ningrat mendengus. "Dengar Adrian, kau tahu tidak pantas untukmu. Dia hanya perempuan miskin yang kau nikahi karena kasihan. Apa kau benar-benar berpikir dia bisa menjadi bagian dari keluarga kita?" Hatiku mencelos. Kasihan? Apakah Adrian menikahiku hanya karena itu? "Aku sudah menikahinya, Bu." Suara Adrian terdengar lebih pelan, tapi tidak ada ketegasan di sana. Nien Ratna tertawa sinis. "Dan kau bisa menceraikannya kapan saja. Jangan bilang kau masih mencintainya." Aku menahan napas menunggu jawaban Adrian. Tapi yang kudengar hanyalah keheningan panjang. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Saat itu aku merasa hatiku hancur berkeping-keping.
Semua luka, semua kesakitan yang selama ini kutahan, mendadak menyeruak ke permukaan. Aku kembali ke kamar dengan langkah gontai, merasa seperti orang bodoh. Aku telah bertahan begitu lama, berharap segalanya akan berubah, berharap Adrian akan tetap menjadi pria yang dulu kucintai. Tapi kenyataannya, aku hanya memperpanjang penderitaanku sendiri. Malam itu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada Adrian. Marah pada ibu mertuaku. Marah pada diriku sendiri yang selama ini terlalu bodoh untuk berharap. Tapi itu adalah malam terakhir aku menangis karena mereka. Aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Jika mereka meremehkanku, maka aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Jika mereka menganggapku tidak berharga, maka aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Keesokan harinya, aku bangun dengan tekad yang berbeda. Aku tidak lagi peduli dengan sikap Adrian yang dingin, atau dengan ucapan-ucapan tajamnya Ratna. Aku hanya punya satu tujuan, menjadikan bisnisku semakin besar, semakin sukses, hingga mereka tidak bisa lagi menganggapku remeh. Aku mulai bekerja lebih keras. Aku mencari lebih banyak pemasok, memperluas jaringan pelanggan, bahkan mulai menjual produk yang lebih variatif. Setiap sen yang kudapatkan kusimpan dengan baik, kutabung dan kuinvestasikan kembali. Dalam beberapa bulan, pendapatanku meningkat berkali-kali lipat. Sementara itu, hubungan dengan Adrian semakin memburuk. Dia semakin sering pulang larut malam, terkadang tidak pulang sama sekali. Aku tidak pernah bertanya kemana dia pergi, karena aku tahu aku tidak akan mendapatkan jawaban yang jujur. Nyai Ratna semakin berani dalam menghina. Suatu malam saat aku duduk di ruang makan menikmati secangkir teh, dia datang dengan tatapan sinis. "Kau masih bertahan di sini?" tanyanya dengan nada mengejek. Aku meletakkan cangkirku perlahan. "Kenapa saya harus pergi, Bu?" Dia mendengus. "Karena Adrian sudah tidak menginginkanmu lagi. Kau masih belum sadar?" Aku menatapnya dengan tenang. Dulu, mungkin kata-kata itu akan menghancurkanku. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan pada wanita ini. Kalau memang Adrian tidak menginginkanku, biarkan dia yang mengatakan langsung pada saya, jawabku santai. Tatapan Nyai Ratna berubah tajam. Dia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Aku berdiri, menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya bukan perempuan lemah seperti yang ibu pikirkan. Saya mungkin datang dari keluarga sederhana, tapi saya tahu bagaimana bertahan. Dan satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah pergi hanya karena ibu menyuruh saya. Dia terdiam, seakan tidak percaya aku bisa berbicara setegas itu. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan puas. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Bisnisku semakin berkembang. Aku mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, bahkan mendapatkan pelanggan dari luar negeri. Aku mulai menyewa gudang kecil untuk menyimpan stok barang dan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Setiap hari aku melihat angka di rekeningku bertambah, dan setiap hari semangatku semakin membara. Hingga suatu hari, semuanya terbongkar. Siang itu, aku sedang mengecek laporan keuangan ketika Adrian tiba-tiba masuk ke kamar dengan wajah marah. Dia melempar ponselnya ke atas meja. Layar ponsel itu menampilkan sesuatu yang langsung membuatku terdiam. Berita tentang bisnisku. "Kau selama ini menjalankan bisnis tanpa memberitahuku?" Suaranya penuh kemarahan. Aku mengangkat kepala, menatapnya tanpa takut. "Ya, aku menjalankan bisnis. Kenapa? Apa itu masalah buatmu?" Dia tertawa sinis. "Masalah? Kau pikir ini bukan masalah? Ibu sudah melihat berita ini. Sekarang dia makin membencimu." Aku tersenyum tipis. "Jadi ini soal ibumu? Atau soal egomu yang terluka karena istrimu lebih sukses daripada yang kau bayangkan?" Wajahnya memerah. "Bukan itu masalahnya, Aisyah. Kau seharusnya memberitahuku sejak awal." Aku berdiri, menatapnya dengan tajam. "Kenapa aku harus memberitahumu? Kau bahkan tidak peduli padaku selama ini. Kau membiarkan ibumu menghina dan meremehkanku setiap hari. Dan sekarang, saat aku sudah berdiri sendiri, kau baru datang dengan kemarahan seolah-olah aku melakukan kesalahan besar?" Dia terdiam. Aku bisa melihat kebingungan di matanya, tapi aku tidak peduli lagi. "Selama ini aku diam, Adrian.
Aku menahan semua rasa sakit, semua hinaan. Aku bertahan karena aku pikir kau masih peduli. Tapi ternyata aku salah. Aku sendirian di rumah ini. Jadi aku melakukan apa yang harus kulakukan untuk bertahan. Dia menghela napas berat, lalu duduk di kursi dengan wajah frustasi. Aisyah, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Aku menatapnya tajam. Tapi itulah kenyataannya. Aku menghela napas, merasa dadaku sesak. Aku tahu ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah titik balik. Aku tidak akan lagi menjadi Aisyah yang diam dan menerima segalanya begitu saja. Aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan aku siap mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih dingin. Tidak hanya antara aku dan Adrian, tetapi juga dengan seluruh penghuni rumah ini. Nyeratna tidak lagi sekadar menyindir, tetapi mulai terang-terangan menyebarkan cerita bahwa aku hanyalah perempuan matre yang menikahi Adrian demi harta. Aku mendengar bisikan para pelayan setiap kali aku melewati mereka, melihat tatapan merendahkan dari saudara ipar yang sebelumnya hanya diam. Tapi yang paling menyakitkan adalah Adrian. Dia tidak lagi berbicara padaku. Setiap kali pulang ke rumah, dia langsung masuk ke kamarnya sendiri, tidak lagi berbagi tempat tidur denganku. Bahkan saat aku mencoba berbicara, dia hanya melirik sekilas, seolah aku adalah angin lalu yang tidak berarti. Aku bertahan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini tidak penting, bahwa aku tidak perlu pengakuan mereka. Tapi setiap malam ketika aku duduk sendirian di kamar, aku tahu aku hanya sedang berbohong pada diriku sendiri. Hingga suatu hari, batas kesabaranku benar-benar habis. Pagi itu, aku turun ke ruang makan untuk sarapan seperti biasa. Namun, begitu aku duduk, Nyeratna tiba-tiba melempar koran ke hadapanku. Lihat ini. Aku mengambilnya dengan ragu. Mataku membelalak saat membaca headline besar di halaman depan. Bisnis online seorang menantu keluarga ningrat, ambisi atau materialistik. Tubuhku membeku. Artikel itu menampilkan foto-fotoku yang diambil dari media sosial bisnis yang kubangun. Beberapa komentar dari sumber anonim menyebutkan bahwa aku hanya memanfaatkan nama besar keluarga suamiku untuk mencapai kesuksesan. Aku mendongak, menatap Nyenturatna yang tersenyum penuh kemenangan. Beginilah caramu membalas kebaikan kami, Aisyah? Suaranya lembut, tapi mengandung racun. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Saya tidak pernah menggunakan nama keluarga ini. Saya membangun semuanya dari nol. Dia mendengus. Dari nol? Jangan bercanda. Kau pikir orang-orang akan percaya itu? Mereka melihatmu sebagai menantu keluarga ini, dan mereka menganggap kesuksesanmu karena pengaruh Adrian. Hatiku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta bantuan siapapun di rumah ini. Tapi sebelum aku sempat membuka mulut, suara Adrian terdengar dari belakang. Mungkin memang benar. Aku menoleh, jantungku seakan berhenti berdetak. Adrian berdiri di ambang pintu ruang makan, menatapku dengan ekspresi dingin yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tertawa kecil, getir. Jadi kau juga berpikir begitu? Dia tidak menjawab. Hanya mengambil koran itu dan membaca artikel tersebut dengan wajah tanpa ekspresi. Aku hanya tidak menyangka kau bisa sejauh ini, katanya akhirnya, suaranya datar. Aku merasa seakan ditampar. Kau tidak menyangka aku bisa sukses? Atau kau tidak menyangka aku bisa sukses tanpa bantuan keluargamu? Dia menatapku tajam. Kau memanfaatkan statusmu sebagai menantu keluarga ini, Aisyah. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, orang-orang tetap akan berpikir begitu. Kepalaku berdenyut, dadaku sesak. Aku berdiri dari kursi, menatapnya tajam. Kau tahu, Adrian, yang paling menyakitkan bukan artikel ini, tapi kenyataan bahwa suamiku sendiri tidak percaya padaku. Dia masih diam, dan itu semakin menyakitkan. Aku menghela napas panjang, berusaha mengendalikan diriku. Baiklah, jika itu yang kalian pikirkan, aku tidak akan membantah. Tapi satu hal yang perlu kalian tahu, aku tidak akan pernah meminta apapun dari keluarga ini. Tidak sepeser pun. Aku menatapnya Ratna yang masih tersenyum sinis. Dan kau tidak perlu repot-repot mencoba menjatuhkan kubu. Aku sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri.
Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan meninggalkan ruang makan dengan langkah tegap. Aku mengunci diri di kamar, menatap ponselku yang terus bergetar. Notifikasi masuk tak henti-henti. Pesanan baru, email kerjasama, serta berbagai komentar dari orang-orang yang membaca artikel itu. Sebagian mendukungku, sebagian lagi menuduhku sebagai wanita matre yang hanya memanfaatkan nama besar keluarga suamiku. Aku menutup mata menghirup napas panjang. Aku tidak boleh tergoyahkan. Aku sudah sejauh ini, dan aku tidak akan mundur hanya karena mereka ingin menjatuhkanku. Namun, di dalam hatiku, ada luka yang menganga. Aku berharap setidaknya Adrian akan berada di pihakku. Aku berharap, meskipun hubunganku dengan mertuaku tidak pernah baik, dia tetap akan percaya bahwa aku tidak seperti yang mereka tuduhkan. Tapi nyatanya, dia malah ikut menyudutkanku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan laptop, bekerja tanpa henti, mencari cara untuk semakin memperkuat bisnisku. Aku tidak ingin siapapun lagi yang meremehkanku. Beberapa hari kemudian, situasi di rumah semakin menegang. Adrian semakin jarang pulang. Jikapun dia pulang, dia langsung masuk ke kamarnya tanpa menghiraukanku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sibuk atau hanya menghindar. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dan kecurigaanku terbukti pada suatu malam. Aku baru saja selesai mengemas beberapa pesanan ketika ku dengar suara mobil Adrian memasuki garasi. Aku melirik jam dinding, pukul 2 dini hari. Biasanya, aku akan tetap di kamar dan membiarkannya masuk tanpa bertanya. Tapi malam itu, aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku turun ke ruang tamu, menunggunya masuk. Saat pintu terbuka, Adrian terkejut melihatku duduk di sofa dengan tatapan yang penuh tanya. "Kau belum tidur?" tanyanya singkat. Aku tidak menjawab. Mataku menangkap sesuatu yang membuat hatiku mencelos. Lipstik merah samar di kerah kemejanya. Aku berdiri perlahan. "Dari mana saja kau?" Dia menghela napas seakan lelah. "Jangan mulai, Aisyah." Aku mencengkeram jemariku erat. "Jangan mulai. Kau pulang jam 2 pagi dengan bekas lipstik di bajumu, dan kau bilang jangan mulai." Adrian merapikan kerahnya, lalu berjalan melewatiku seolah aku tidak ada. Aku tidak bisa menerima ini. Aku berbalik dan menahannya dengan memegang lengannya. "Adrian, aku tanya sekali lagi, dari mana saja kau?" Dia menatapku, dan kali ini aku tidak bisa lagi melihat pria yang dulu ku cintai. "Dari tempat yang seharusnya tidak kau pedulikan," jawabnya dingin. Jantungku terasa seperti dihantam keras. "Apa maksudmu?" Suaraku bergetar. Adrian melepaskan tanganku dari lengannya dengan kasar. "Aku lelah, Aisyah. Aku sudah cukup dengan semua ini. Kau sibuk dengan bisnismu, aku sibuk dengan pekerjaanku. Mungkin kita memang tidak cocok lagi." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi ini alasanmu berselingkuh?" Dia mendengus. "Aku tidak berselingkuh. Tapi kalaupun iya, apa itu masih penting buatmu?" Aku mundur selangkah, mataku panas. "Jadi ini akhirnya?" Suaraku hampir tak terdengar. Adrian mengangkat bahunya. "Kau bisa anggap begitu?" Aku berdiri mematung saat dia berjalan melewatiku, menaiki tangga menuju kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Tapi di tengah kehancuran itu ada sesuatu yang lain, kemarahan yang perlahan membakar. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Aku tidak akan menjadi wanita yang menangis dan meratapi nasib. Jika Adrian ingin melepaskanku, maka aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi sebagai wanita yang kalah. Aku akan pergi sebagai wanita yang lebih kuat, lebih berharga, dan jauh lebih baik dari siapapun di rumah ini. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kepedihan yang mengikatku. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan bertahan di tempat ini lebih lama. Aku segera menghubungi pengacaraku. Seseorang yang diam-diam telah kupersiapkan sejak beberapa bulan lalu, ketika aku mulai merasa bahwa pernikahanku dengan Adrian tidak akan bertahan lama. Aku meminta agar semua aset pribadiku diamankan, termasuk bisnis dan rekening yang selama ini kusembunyikan dari keluarga Adrian. Saat aku sedang berbicara di telepon, pintu kamarku terbuka dengan kasar. Nyi Ratna masuk tanpa mengetuk, wajahnya merah padam.
Kau pikir bisa mempermalukan keluarga ini dan tetap tinggal di rumah ini seolah tidak terjadi apa-apa? Suaranya tajam dan penuh amarah. Aku menutup telepon dengan tenang, lalu menatapnya tanpa gentar. Saya tidak pernah mempermalukan siapapun, Bu. Justru saya yang selama ini dihina dan diinjak-injak. Matanya menyipit. Kau pikir kau hebat hanya karena punya sedikit uang dari bisnismu? Jangan lupa, kau masih di rumah kami. Dan kau masih istri Adrian. Aku tersenyum tipis. Tidak lama lagi. Dia tampak terkejut. Apa maksudmu? Aku berdiri, menatapnya dengan penuh keyakinan. Saya akan menggugat cerai Adrian. Sejenak ruangan terasa sunyi. Lalu tawanya meledak. Kau pikir kau bisa bertahan di luar sana tanpa nama keluarga ini? Kau pikir dunia akan menerimamu begitu saja setelah semua berita yang tersebar? Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Saya sudah bertahan selama ini tanpa bantuan keluarga ini. Dan saya bisa berdiri lebih kuat tanpa kalian. Dia tampak kebingungan. Aku tahu selama ini mereka menganggapku lemah. Seorang wanita sederhana yang bisa mereka kendalikan sesuka hati. Tapi mereka lupa bahwa seseorang yang diinjak terus-menerus akan bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Nay, Ratna mendekat menatapku tajam. Kalau kau benar-benar ingin pergi, pergi saja. Tapi jangan harap kau membawa sepeser pun dari harta keluarga ini. Aku mendekatkan wajahku padanya, menatapnya tanpa takut. Saya tidak butuh uang kalian. Saya punya uang saya sendiri. Bahkan saya lebih kaya daripada kalian. Tatapannya langsung berubah. Aku tahu dia tidak percaya, tapi aku ingin melihat reaksinya saat aku membuktikan kata-kataku. Aku membuka laci meja rias dan mengambil sebuah buku tabungan yang sudah kusiapkan. Aku melemparkannya ke meja di hadapannya. Silakan lihat sendiri, kataku santai. Dengan tangan gemetar, dia membuka buku tabungan itu. Matanya membesar saat melihat jumlah saldo di dalamnya. Puluhan miliar rupiah. Semua hasil dari kerja keras dan investasi bisnisku selama ini. Aku menikmati ekspresi terkejutnya. Aku tahu, dalam pikirannya, dia masih menganggapku sebagai perempuan miskin yang bergantung pada keluarganya. Tapi kenyataan berkata sebaliknya. Kau bohong, suaranya nyaris berbisik. Aku tersenyum tipis. Saya tidak perlu berbohong, Bu. Saya bisa membeli rumah ini jika saya mau. Wajahnya merah padam. Tangannya gemetar saat meletakkan buku tabungan itu kembali ke meja. Aku tahu harga dirinya hancur saat ini. Saat itulah Adrian masuk ke kamar. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara lelah. Nih, Ratna berbalik, matanya masih penuh keterkejutan. Kau tahu ini Adrian? Adrian mengernyit. Tahu apa? Dengan tangan gemetar, Nyi Ratna melempar buku tabungan itu ke arahnya. Adrian menangkapnya dengan bingung, lalu membuka halamannya. Saat melihat angka yang tertera di dalamnya, ekspresinya langsung berubah. Aisyah, apa ini? Suaranya terdengar tidak percaya. Aku menyilangkan tangan di dada. Itu adalah hasil kerja kerasku selama ini. Sesuatu yang kalian pikir tidak mungkin aku miliki. Adrian menatapku dengan mata tajam. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Aku tertawa kecil. Kenapa aku harus memberitahumu? Sejak kapan kau peduli pada apa yang kulakukan? Dia tidak bisa menjawab. Aku melangkah mendekat, menatapnya dengan dingin. Kau tahu, Adrian, aku mencintaimu dulu. Aku bertahan di rumah ini karena aku percaya pada pernikahan kita. Tapi apa yang kudapat? Penghinaan dari ibumu, ketidakpedulian darimu, dan sekarang perselingkuhanmu. Adrian terdiam, tapi aku bisa melihat matanya menyiratkan rasa bersalah. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, aku akan pergi. Aku sudah meminta pengacaraku untuk mengurus perceraian kita. Tidak perlu ada perdebatan lagi. Aku hanya ingin kebebasanku. Adrian melangkah maju, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Sudah terlambat, Adrian. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku berbalik, meninggalkan mereka berdua yang masih terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu ini adalah akhir dari semua penderitaanku. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang diinjak. Aku akan pergi, dan aku akan hidup dengan tenang, tanpa mereka. Aku berjalan menuju pintu, langkahku tegas dan pasti. Meskipun hatiku masih terasa berat, pikiranku sudah mantap.
Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau keraguan. Aku tahu jalan yang akan kuambil ke depan tidak akan mudah, tetapi setidaknya itu adalah jalanku sendiri tanpa bayang-bayang mereka. Ketika aku sudah hampir mencapai pintu depan, aku berhenti sejenak, menatap rumah besar ini yang dulu menjadi tempat impian. Dulu, aku ingin sekali menjadi bagian dari keluarga ini, berharap hubungan dengan Adrian akan membuatku merasa diterima dan dihargai. Namun kenyataannya, rumah ini hanya memberi rasa sakit dan penghinaan. Segala kemewahan dan kemegahannya tidak bisa menutupi kekosongan yang aku rasakan dalam hubungan ini. Aku menghela napas dalam-dalam, menenangkan diri sebelum akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Begitu kakiku jejakkan di tanah, aku merasa dunia seakan memberi kebebasan yang luar biasa. Meskipun aku tahu tantangan yang akan datang tidaklah ringan, aku siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Aku langsung menuju mobilku dan menelepon pengacara yang sudah kupersiapkan. Suara pengacaraku di ujung telepon terdengar tenang namun jelas, menyatakan bahwa perceraian ini bisa dimulai dalam waktu dekat dan bahwa aku akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya aku terima. Aku merasa sedikit lega mendengar kejelasan itu. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Namun meskipun aku merasa lebih kuat, perasaan sakit hati dan kecewa itu masih menggantung di hatiku. Bagaimana bisa Adrian yang dulu kucintai begitu mudah meninggalkan aku seperti ini? Apa salahku? Namun meski begitu, aku tak lagi bisa menahan diriku untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan itu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui beberapa teman lama yang sudah lama kutinggalkan sejak menikah dengan Adrian. Mereka adalah teman-teman yang selalu mendukungku saat aku berada di titik terendah. Mereka tahu betul bagaimana hidupku sebelum bertemu dengan Adrian, seorang perempuan sederhana yang penuh harapan. Mereka adalah orang-orang yang melihat aku berjuang dan berusaha, bukan hanya sebagai istri seorang pria kaya. Aku bertemu dengan salah seorang teman dekatku di sebuah kafe yang tenang. Wajahnya yang ramah dan senyumannya yang tulus membuat aku merasa sedikit lebih baik. Meskipun aku tahu aku belum bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Jadi Aisyah, kata teman lamaku Rina sambil memandangku dengan khawatir. Apa yang terjadi? Aku dengar tentang perceraianmu. Apa benar? Aku mengangguk pelan, lalu menatap Rina dengan mata yang mulai basah. Iya Rina, aku tidak tahan lagi. Semua yang terjadi, semua rasa sakit, penghinaan dan ketidakpedulian itu membuat aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Rina menghela napas, menatapku dengan penuh pengertian. Aku tahu betapa kamu berusaha untuk mempertahankan pernikahanmu, tapi mungkin ini memang jalan terbaik untukmu. Terkadang, mencintai seseorang itu bukan berarti terus bertahan, tapi melepaskan mereka untuk menemukan kebahagiaan sendiri. Aku menunduk meresapi kata-kata itu. Memang benar, aku sudah terlalu lama bertahan. Terlalu lama menahan rasa sakit demi mempertahankan sesuatu yang seharusnya tidak dipertahankan. Sekarang, kamu harus fokus pada dirimu sendiri, Aisyah, lanjut Rina. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa sukses tanpa mereka. Sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lebih lega setelah berbicara panjang lebar dengan Rina. Meskipun aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku sendiri dalam proses ini, aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah. Aku punya mimpi-mimpi yang belum tercapai, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Adrian atau keluarganya, menghalangi jalanku. Beberapa minggu setelahnya, proses perceraian pun berjalan lancar. Pengacaraku berhasil mengurus semuanya dengan sangat efisien, dan aku akhirnya mendapatkan hak-hak yang layak aku terima. Aku merasa lega, seperti melepaskan beban yang sudah lama aku bawa. Namun, ada saat-saat tertentu ketika rasa sakit datang kembali. Terutama ketika aku mengingat masa-masa indah bersama Adrian yang kini terasa seperti kenangan palsu. Hari demi hari aku semakin sibuk dengan bisnis online aku. Aku memutuskan untuk mengembangkan lebih jauh, berinvestasi dalam produk-produk baru, serta memperluas pasar. Pendapatanku semakin meningkat,
Dan aku mulai menikmati kebebasan yang selama ini terhalang oleh pernikahanku yang penuh ketegangan. Namun, meskipun aku semakin sukses, ada satu bagian dari diriku yang masih merasa kosong. Aku masih ingin merasakan cinta yang tulus, yang tidak datang dengan syarat atau tekanan. Aku ingin memiliki hubungan yang sejajar, di mana aku tidak lagi merasa rendah diri atau tertekan. Suatu malam saat aku sedang mempersiapkan sebuah presentasi untuk klien baru, aku menerima sebuah pesan teks dari Adrian. Aku terdiam sejenak, membaca kata-katanya yang singkat namun penuh penyesalan. Aisyah, aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan, tapi aku merasa kehilangan. Aku merindukanmu. Hatiku bergejolak. Ada perasaan campur aduk antara kesal dan terluka. Namun, di saat yang sama aku merasa lega. Setidaknya dia mengakui kesalahannya, meskipun sudah terlambat. Aku menatap layar ponselku, sejenak berpikir sebelum akhirnya menekan tombol blokir. Aku tahu, hidupku ke depan tidak akan mudah. Masih banyak luka yang harus sembuh dan banyak tantangan yang harus kuhadapi. Tetapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkan impianku. Bahkan jika itu adalah orang yang aku cintai. Aku sudah menemukan siapa diriku yang sejati. Dan kali ini, aku akan terus melangkah ke depan. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Matahari bersinar terang, seakan mendukung langkahku yang kini semakin mantap. Bisnis online yang kupelihara kini sudah berkembang pesat. Aku bahkan mulai mendapatkan tawaran dari investor untuk memperbesar perusahaan. Kehidupan baru ini memberi aku rasa kebebasan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Namun, meskipun hari-hariku terasa lebih ringan, ada sesuatu yang tidak bisa hilang dari pikiranku. Adrian. Sudah beberapa minggu sejak aku memblokir pesan-pesannya. Namun, masih ada hari-hari di mana bayangan wajahnya muncul begitu saja, menuntut jawaban. Sesekali aku mencoba untuk tidak mengingat masa-masa itu. Tetapi kenyataannya, rasa sakit dan kecewa itu terlalu mendalam untuk dibiarkan pergi begitu saja. Satu hal yang aku pelajari adalah, perasaan itu tidak bisa diabaikan, hanya karena aku memilih untuk tidak menghadapinya. Aku harus menyelesaikan ini, meskipun itu berarti membuka luka lama yang sulit disembuhkan. Hari itu, aku menerima undangan dari salah satu acara besar yang diadakan oleh sebuah perusahaan ternama. Acara tersebut adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan produknya ke pasar lebih luas. Aku merasa ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi seorang Aisyah yang dulu. Aisyah yang rendah diri dan takut untuk melangkah. Namun saat aku sampai di lokasi acara, aku melihat sesuatu yang membuat perasaan ini kembali memuncak. Di tengah kerumunan, aku melihat Adrian. Dia berdiri di samping seorang wanita yang jelas bukan aku. Wanita itu tampak anggun dengan senyuman yang sepertinya tidak bisa hilang dari wajahnya. Mereka berbicara dengan penuh keakraban seakan dunia hanya milik mereka berdua. Hatiku serasa terkoyak begitu saja, meskipun aku mencoba untuk tetap tenang. Aku menarik napas panjang dan berusaha mengalihkan pandangan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, rasa sakit itu hadir lagi. Rasa yang seharusnya sudah kulupakan, namun ternyata masih mengendap di dalam hati. Aku tahu ini adalah pilihan Adrian, dia sudah memutuskan jalannya. Dan aku juga harus memutuskan jalan hidupku sendiri. Namun, aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang banyak. Aku memilih untuk tetap melanjutkan langkahku, berbicara dengan beberapa klien, dan menjalani acara seperti biasa. Meskipun dalam hati ada rasa kesal yang membara, aku berusaha untuk tetap fokus pada tujuanku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Di tengah acara, saat aku tengah berbicara dengan seorang investor, tiba-tiba suara Adrian terdengar di dekatku. Aisyah, panggilnya dengan suara yang tegas namun sedikit ragu. Aku menoleh perlahan dan melihatnya berdiri hanya beberapa langkah dari aku. Di sampingnya, wanita yang tadi kulihat masih tersenyum manis. Aku bisa merasakan ketegangan di udara meskipun aku berusaha menyembunyikannya. Ada apa, Adrian? Tanyaku dengan nada yang datar. Aku tidak ingin menunjukkan kelemahan.
Dia terdiam sejenak, matanya bergerak ke arah wanita itu, lalu kembali menatapku. Aisyah, aku tahu aku salah. Aku ingin kita bicara. Aku menatapnya tajam, mencoba untuk menahan emosi yang mengalir begitu deras. Bicara tentang apa, Adrian? Apa yang masih perlu kita bicarakan setelah semua yang terjadi? Adrian menarik napas panjang, dan wanita di sampingnya mulai bergerak menjauh. Mungkin dia tahu bahwa percakapan ini bukan untuknya. Ini tentang kita, Aisyah. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku menyesal. Aku ingin memperbaikinya jika kamu memberi aku kesempatan, kata Adrian dengan suara penuh penyesalan. Aku menatapnya tanpa kata. Ada perasaan yang bercampur aduk dalam hatiku, antara marah, kecewa, dan sedikit keraguan. Tapi kamu tidak bisa begitu saja datang dan meminta kesempatan, Adrian. Jawabku dengan suara yang tegas. Kamu sudah memilih jalannya. Kamu sudah bersama dia. Dia terdiam, lalu menundukkan kepalanya. Aku tahu itu. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Aisyah. Aku masih mencintaimu. Aku tertawa kecil, namun tawaku terasa kosong. Cinta? Seberapa besar cintamu jika kamu memilih untuk menghancurkanku? Adrian, seberapa besar cintamu jika kamu tega meninggalkan aku begitu saja untuk wanita lain? Adrian tidak bisa menjawab. Ada keheningan di antara kami, dan aku merasa semua perasaan yang telah kucoba pendam selama ini akhirnya meledak. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Adrian. Lanjutku dengan suara yang lebih lembut. Aku sudah berubah. Aku tidak lagi membutuhkanmu. Aku lebih baik tanpa kamu. Tatapan Adrian kosong, tetapi ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kutafsirkan. Mungkin penyesalan, mungkin harapan. Namun aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan yang penuh dengan pengkhianatan dan kepalsuan. Aku berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh. Aku tahu inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit itu, aku tidak akan kembali ke tempat yang sama lagi. Langkahku terasa berat, tetapi tekadku semakin kuat. Aku melangkah menjauh dari Adrian dan acara itu, meskipun suara-suara di sekitarku seakan memanggil. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengamati kami, namun aku tidak peduli. Aku tidak ingin jatuh ke dalam jebakan perasaan yang sudah lama aku coba hindari. Aku naik ke mobil, menarik napas panjang, dan menutup mata untuk beberapa detik. Rasa sakit itu masih terasa, meskipun aku sudah berusaha untuk membuangnya jauh-jauh. Tapi aku tahu, untuk maju, aku harus benar-benar melepaskan semua yang berhubungan dengan masa lalu. Adrian, keluarganya, dan bahkan perasaan cinta yang dulu ada, semua itu harus kuhapus agar aku bisa berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Sesampainya di rumah, aku memutuskan untuk menenangkan diri sejenak. Setelah beberapa menit duduk di ruang tamu, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras dan seseorang masuk. Aku terkejut melihat Adrian berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kegelisahan dan mata yang penuh dengan penyesalan. Aisyah, tolong dengarkan aku, katanya dengan suara yang hampir putus asa. Aku berdiri dengan cepat, tubuhku terasa kaku. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Semua yang terjadi, semua pengkhianatan, rasa sakit dan kepahitan telah menghancurkan apa yang pernah ada di antara kami. Namun, melihatnya sekarang dengan penyesalan yang jelas di wajahnya membuatku ragu sejenak. Apa yang kamu harapkan, Adrian? Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun emosi mulai membuncah. Kamu datang ke sini setelah semua yang terjadi, dan kamu berharap aku akan kembali kepadamu? Apa kamu pikir semua ini akan hilang begitu saja? Dia berjalan maju mencoba untuk mendekat, tapi aku mundur beberapa langkah menjaga jarak. Aku tahu aku salah, Aisyah. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk membuatmu memaafkanku. Aku bisa merasakan air mata di ujung mataku, tapi aku berusaha keras untuk menahannya. Aku tidak bisa terlihat lemah di hadapannya lagi. Kamu sudah memilih Adrian. Kamu memilih wanita itu. Kamu memilih kehidupan yang lain, dan aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari itu. Jangan begitu, Aisyah, katanya dengan suara hampir berbisik. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali bersama.
Aku tertawa pahit. Kamu pikir itu mudah? Kamu pikir aku akan melupakan semua yang terjadi begitu saja? Dia menghela napas dalam-dalam, lalu melihat ke lantai sejenak, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu ini tidak bisa mudah. Tapi aku tidak ingin hidup tanpamu, Aisyah. Aku mencintaimu, dan aku tahu aku telah merusak semuanya. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa berubah. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Apakah dia benar-benar tulus? Ataukah ini hanya usaha terakhir untuk mendapatkan kembali apa yang sudah tidak bisa dia miliki lagi? Aku sudah lelah, Adrian, jawabku akhirnya. Suara berat karena rasa sakit yang begitu dalam. Lelah dengan semua permainan ini, dengan semua kebohongan yang kamu buat. Aku tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Aku sudah cukup terluka. Adrian tampak semakin putus asa. Wajahnya berubah, seakan tak percaya dengan kata-kataku. Aisyah, tolong beri aku kesempatan. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi aku sudah tidak bisa lagi. Aku tahu betul bahwa memberi kesempatan kedua berarti membuka pintu yang akan mengundang lebih banyak rasa sakit. Jika aku kembali, aku hanya akan mengulang kesalahan yang sama, terjebak dalam hubungan yang tidak pernah memberikan kebahagiaan sejati. Aku sudah cukup, Adrian, kataku dengan tegas, menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu tidak bisa terus-menerus membuatku terjebak dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan. Aku sudah cukup. Aku akan pergi jauh, lebih jauh dari yang pernah kamu bayangkan. Dia terdiam, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Wajahnya pucat, seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar pergi. Jadi, ini benar-benar berakhir? Tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk, merasakan sakit di dadaku, tetapi aku tahu ini adalah keputusan terbaik. Ya, ini berakhir. Kita sudah selesai, Adrian. Adrian berdiri terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan dia dengan semua penyesalannya yang sudah terlambat. Rasanya seperti menutup babak lama dalam hidupku. Aku tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi aku tidak akan pernah bisa kembali ke tempat yang sama. Aku harus terus melangkah, meskipun jalan itu terasa penuh dengan ketidakpastian. Aku mengambil langkah pertama menuju kehidupan baru. Kehidupan yang tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa rasa takut atau penyesalan yang membelenggu. Aku tahu bahwa meskipun perjalanan ini berat, aku harus tetap maju. Di tengah langkahku, tiba-tiba aku menerima pesan yang mengubah segalanya. Pesan dari pengacaraku yang menyatakan bahwa perceraian kami sudah hampir selesai dan semua aset yang menjadi hakku akan segera dibagikan. Aku tersenyum kecil, merasa ada angin segar yang datang membawa perubahan. Namun sebelum aku bisa merasa sepenuhnya lega, sebuah suara di belakangku memanggil. Aisyah! Suara itu memecah keheningan, dan aku menoleh. Itu suara Adrian, dan kali ini dia tidak berdiri di depan pintu. Tapi apa yang dia katakan selanjutnya membuat darahku mendidih. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Suara Adrian semakin mendekat, dan aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Aku berbalik, menatapnya dengan penuh kebingungan dan rasa ingin tahu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tampaknya berubah, sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengancam. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas, hampir seperti ancaman. Aku tidak akan membiarkan kamu menjauh dari aku, Aisyah. Aku menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Suaraku serak, mencoba memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya. Adrian tampaknya terkejut dengan reaksiku. Mungkin dia berharap aku akan lemah, terjatuh lagi dalam pelukannya. Namun aku sudah cukup tahu bahwa ini bukan cinta. Ini adalah sebuah penguasaan, dan aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku lagi. Kenapa kamu berubah seperti ini, Adrian? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Dulu, kamu mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Lalu, kenapa kamu tega meninggalkanku begitu saja? Kenapa kamu memilih untuk menghancurkan semua yang pernah kita miliki? Ada kepedihan dalam suaraku.
Tapi aku berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata jatuh. Semua perasaan itu sudah terlalu lama aku pendam, dan sekarang aku ingin mengungkapkannya. Aku tidak ingin meninggalkan perasaan ini terkunci dalam hati, terpendam di dalam kegelapan. Adrian terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya. Suara berubah menjadi lebih lembut, seakan ada penyesalan dalam setiap kata-katanya. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu, Aisyah. Aku tahu aku telah membuatmu terluka lebih dari apapun yang bisa kulakukan. Aku menatapnya, mencoba untuk mencerna kata-katanya. Dia berkata dengan suara penuh penyesalan, tetapi apa yang dia lakukan selama ini? Apa yang dia pikirkan ketika memilih untuk meninggalkanku demi wanita lain? Aku merasa hatiku semakin berat, semakin sulit untuk dimaafkan. Kenapa baru sekarang, Adrian? Suaraku semakin keras, penuh dengan emosi yang membuncah. Kenapa kamu baru menyesal setelah aku sudah cukup terluka? Setelah kamu menghancurkan aku dan membiarkan aku bertarung sendirian dengan semua rasa sakit ini? Adrian menunduk, tampaknya tak bisa menjawab. Aku bodoh, Aisyah, katanya dengan suara yang hampir patah. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku kehilangan semuanya, aku kehilangan kamu, aku kehilangan diri aku sendiri. Aku mendengar penyesalan dalam suaranya, tapi hati ini sudah terlalu keras untuk menerima kata-kata kosong. Aku sudah terlalu lama mendengar janji yang tak pernah ditepati. Aku sudah terlalu lama merasa ditinggalkan. Adrian, aku berkata dengan suara yang lebih rendah namun tegas. Keluargamu, mereka selalu memperlakukan aku seperti orang asing. Mereka merendahkan aku hanya karena aku berasal dari keluarga yang berbeda. Aku sudah cukup bertahan dengan semua itu. Berharap bisa menerima mereka, berharap bisa menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi ternyata, kamu juga begitu. Kamu dan keluargamu telah memperlakukanku seperti aku bukan siapa-siapa. Kamu membuatku merasa tak berarti. Dan sekarang, kamu datang dengan kata-kata penyesalan? Semua itu terlambat, Adrian. Adrian tampak terkejut dengan kata-kataku. Mungkin dia tidak pernah menyadari betapa besar dampak dari perbuatannya. Betapa dalam luka yang telah dia tinggalkan. Mungkin keluarganya juga tidak pernah menyadari betapa berharganya aku sebelum semuanya terlambat. Aku tahu aku salah, katanya, bibirnya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh memperlakukanmu seperti itu. Tapi aku ingin memperbaikinya, Aisyah. Aku ingin memperbaiki semua yang rusak. Aku terdiam, menatapnya dengan penuh kebingungan dan kesedihan. Perbaiki apa, Adrian? Apa yang bisa kamu perbaiki setelah semuanya hancur? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghapus rasa sakit yang kamu buat? Aku melihat ekspresi wajahnya yang mulai berubah. Matanya yang dulu penuh keyakinan kini dipenuhi dengan ketakutan, rasa bersalah, dan kekosongan. Mungkin dia baru menyadari betapa dalamnya luka yang telah ia ciptakan. Tidak hanya pada aku, tetapi pada dirinya sendiri dan keluarganya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, lanjutku, kenapa kamu tidak pernah berjuang untuk aku? Kenapa kamu memilih untuk mendengarkan keluargamu yang merendahkanku? Mereka selalu menyebutku tidak cukup baik untukmu, dan kamu diam saja. Kamu membiarkan aku merasakan itu setiap hari. Adrian menutup mata sejenak, tampak terhimpit oleh rasa bersalah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, jawabnya pelan. Aku merasa terjebak. Keluargaku, mereka selalu menekanku. Mereka tidak pernah menerima kita, Aisyah. Mereka selalu menganggapmu sebagai orang luar. Aku tersenyum pahit. Jadi kamu lebih memilih mereka daripada aku? Kamu lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata mereka daripada memperjuangkan hubungan kita? Dia terdiam, matanya menghindari tatapanku. Aku tahu jawabannya. Aku tahu bahwa selama ini aku hanya menjadi pilihan kedua. Selama ini aku hanya seorang pelengkap dalam hidupnya, bukan seseorang yang dihargai dan dicintai dengan sepenuh hati. Kamu harus tahu, Aisyah, katanya akhirnya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik. Namun, di dalam hatiku, aku tahu sudah tidak ada tempat lagi untuk penyesalan itu. Aku tidak bisa kembali lagi.
Aku sudah cukup menderita, cukup terluka. Aku sudah memutuskan untuk hidup lebih baik tanpa mereka. Tanpa Adrian, tanpa keluarganya. Aku sudah memutuskan, Adrian, kataku dengan suara yang lebih mantap. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayangmu atau keluargamu. Aku tidak bisa terus bertahan hanya karena penyesalan yang datang terlambat. Aku menatapnya sekali lagi, berharap dia bisa melihat keteguhan dalam diriku. Sudah cukup. Kamu dan keluargamu sudah terlalu banyak menyakiti aku. Aku tidak akan kembali. Adrian hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan yang tidak bisa lagi diperbaiki. Dengan langkah pasti, aku berbalik dan berjalan menjauh. Kali ini aku tahu aku tidak akan menoleh lagi. Aku berjalan menjauh. Langkahku mantap meskipun ada perasaan berat di dalam dada. Setiap detik rasanya semakin menegangkan, seakan ada suara yang terus memanggil-manggil dari belakang. Namun, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Semua keputusan sudah diambil, dan aku tidak akan mundur. Di luar rumah, udara sore itu terasa lebih segar, seolah alam menyambut langkahku yang baru. Angin semilir mengusap wajahku, memberikan rasa tenang yang tak pernah kurasakan dalam waktu yang lama. Dalam hatiku, aku mulai merasakan sebuah kelegaan yang perlahan mengisi kekosongan yang selama ini terasa begitu dalam. Adrian tetap berdiri di ambang pintu, matanya tidak lepas dari aku. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh penyesalan, namun aku memilih untuk tidak menoleh. Aku sudah cukup melihat apa yang dia lakukan padaku. Cukup untuk membuatku sadar bahwa ini bukan tempatku lagi. Saat aku hampir sampai di mobil, aku mendengar suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Aku berhenti sejenak, dan tiba-tiba aku merasa tangan seseorang menahan pergelangan tanganku. Aku menoleh, dan tak kuasa menahan rasa terkejut. Adrian berdiri di hadapanku, wajahnya tampak lebih rapuh dari sebelumnya. "Aisyah, jangan pergi," katanya dengan suara yang serak, hampir tak terdengar. Aku menarik napas panjang, menatapnya dengan pandangan yang sudah tak berdaya. "Adrian, kamu sudah membuat pilihanmu. Kamu sudah membuatku merasa tidak berarti. Dan aku tidak akan terus hidup dalam bayang-bayang itu." Dia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mungkin dia tahu bahwa kata-kata itu sudah terlambat. Semua yang dia lakukan, semua yang keluarganya lakukan, telah menciptakan jarak yang terlalu lebar antara kami. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan, tidak ada lagi kesempatan yang bisa dia berikan. "Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, Aisyah," kata Adrian dengan suara hampir putus asa. "Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah merusak semuanya, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatmu memaafkan aku." Aku menggelengkan kepala, mencoba mengendalikan emosiku yang semakin berkecamuk. "Maaf? Itu tidak cukup, Adrian. Kata maaf tidak akan menghapus rasa sakit yang kamu berikan. Itu tidak akan menghapus kenyataan bahwa kamu memilih untuk meninggalkan aku dan lebih memilih keluarga kamu daripada aku." Dia menatapku, matanya penuh dengan kekosongan, mungkin menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. "Aku tahu aku salah, Aisyah. Tapi aku ingin mencoba untuk memperbaikinya. Aku ingin memperbaiki hubungan ini. Aku mencintaimu." Aku terdiam. Kata-kata itu terasa hampa, tidak lebih dari sekadar upaya terakhir untuk membalikan keadaan yang sudah terlalu jauh. Tapi aku sudah tidak bisa lagi memberi tempat untuk kata-kata kosong itu. Aku telah terlalu banyak dikecewakan untuk kembali percaya. "Aku sudah memutuskan, Adrian," kataku dengan suara yang lebih rendah, namun sangat tegas. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku sudah memilih untuk pergi. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, tanpa beban, tanpa rasa takut." Adrian tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya ada keheningan yang memekakan telinga, dan untuk pertama kalinya aku bisa merasakan bahwa rasa sakit itu mulai surut. Setiap langkah yang aku ambil semakin meyakinkanku bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Keputusan untuk meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan melangkah ke arah yang lebih baik. Dengan perlahan, aku membuka pintu mobil dan duduk di dalamnya. Aku menyalakan mesin, dan dengan satu pandangan terakhir, aku melihat Adrian berdiri di tempat yang sama, tak bergerak.
Wajahnya tampak patah, seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal hanya untuk melihatnya. Aku sudah cukup lama menunggu perubahan yang tidak datang. Sekarang, saatnya untuk melanjutkan hidupku sendiri, tanpa penyesalan. Mobil melaju dan semakin jauh aku meninggalkan rumah itu, semakin ringan langkahku. Aku tidak lagi mendengar suara Adrian atau suara keluarganya yang selalu merendahkan. Semua itu kini menjadi bagian dari masa lalu, sesuatu yang tidak akan menghalangi langkahku ke depan. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselku. Aku membuka layar dan melihat bahwa itu adalah pesan dari pengacaraku. Semua proses perceraian selesai, dan aku resmi mendapatkan hak penuh atas bisnis dan aset yang sudah aku bangun sendiri. Itu adalah pengakuan atas usaha kerasku, dan saat itulah aku merasa, akhirnya aku bebas. Sebuah senyum kecil terukir di bibirku. Aku tahu kehidupan baruku baru saja dimulai. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Aku siap untuk melangkah ke depan, mengejar impian yang sudah lama kutinggalkan demi mereka. Kini, saatnya aku hidup untuk diriku sendiri. Perjalanan panjangku akhirnya membawa aku ke titik ini. Ketika aku mengendarai mobil jauh dari rumah itu, aku merasakan suatu perasaan yang sulit dijelaskan antara kelegaan dan kesedihan. Di satu sisi, ada kebebasan yang aku idamkan selama ini, tapi di sisi lain ada bagian dari diriku yang merasa hampa. Aku meninggalkan Adrian, keluarganya, dan semua yang pernah kucintai. Semuanya terasa seperti mimpi yang terhapus begitu saja. Namun, di balik semua perasaan yang bercampur aduk, aku menyadari satu hal. Aku akhirnya menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku telah belajar untuk mencintai diriku lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Selama ini, aku terlalu terikat pada orang lain, pada ekspektasi, pada harapan yang tak pernah terwujud. Aku menyadari bahwa aku tidak akan bisa maju jika terus melihat ke belakang. Aku berhenti sejenak di tepi jalan, menghirup udara malam yang segar. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan, menciptakan suasana yang begitu damai. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, seolah-olah alam sedang merayakan kebebasanku. Rasa perih yang selama ini menggerogoti hatiku akhirnya mulai mereda, dan digantikan oleh rasa haru yang tak terlukiskan. Aku melanjutkan perjalanan menuju rumah baru yang sudah kupersiapkan. Tempat di mana aku bisa membangun hidup baru. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Di rumah itu aku berencana untuk memulai segala sesuatu dari awal. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas. Bebas dari rasa sakit, bebas dari penyesalan, dan bebas dari orang-orang yang tidak pernah melihat siapa aku sebenarnya. Ketika aku sampai di rumah baru, aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Di sini aku bisa memilih jalanku sendiri, tanpa ada yang menilai atau merendahkan. Aku bisa menjalani hidup ini dengan penuh harapan, tanpa harus khawatir tentang siapa yang akan menyakitiku lagi. Saat itu aku teringat pada semua perjuanganku. Aku teringat bagaimana aku membangun usaha online yang kini membawaku pada kesuksesan. Aku teringat pada malam-malam panjang yang kutempuh, berjuang sendirian untuk mewujudkan impian. Semua itu datang dari kerja keras dan keteguhan hati, bukan karena siapapun. Aku berhasil, dan itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Aku menatap ke depan, dan untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar tenang. Tanpa rasa takut, tanpa keraguan, hanya ada kedamaian. Terkadang dalam hidup, kita harus melalui segala penderitaan dan kehilangan untuk menemukan jalan yang benar. Dan mungkin inilah yang aku cari selama ini, kebahagiaan yang berasal dari dalam diriku sendiri. Saat aku masuk ke rumah, aku merasa seolah-olah aku bisa bernapas lebih lega. Setiap sudut ruangan ini seolah berbicara padaku, memberiku harapan baru. Di meja makan, aku melihat sebuah surat yang baru saja tiba. Ternyata itu adalah surat dari Adrian yang kutunggu sejak tadi. Aku membuka amplop itu perlahan dan membaca setiap kata yang ditulis dengan tangan.
Aisyah, aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Aku tahu aku telah merusak banyak hal, termasuk dirimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun aku tidak pantas mendapatkannya, aku selalu mencintaimu. Aku berharap suatu hari kamu bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku mohon maaf. Aku menutup surat itu, dan air mata perlahan mengalir di pipiku. Bukan karena aku masih mencintainya, bukan karena aku merasa kasihan, tetapi karena aku tahu, meskipun semua yang telah terjadi, dia tetap bagian dari cerita hidupku. Dan aku harus melepaskannya dengan damai. Aku sudah memberi yang terbaik dalam hubungan itu, dan sekarang saatnya untuk melepaskan. Kembali, aku merasa lega. Ada kedamaian yang datang setelah aku menerima segala sesuatunya. Meskipun perjalanan hidupku penuh dengan kesakitan, aku tahu bahwa aku akan lebih kuat ke depannya. Tidak ada lagi penyesalan, hanya pelajaran berharga yang mengajarkanku untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku duduk di sofa, menatap jendela yang menghadap keluar ke dunia yang penuh dengan kemungkinan. Di luar sana, ada banyak kesempatan yang menungguku. Aku sudah siap untuk menghadapinya, siap untuk menciptakan cerita baru. Cerita yang bukan hanya tentang sakit dan kehilangan, tetapi juga tentang kebangkitan dan kemenangan. Aku tersenyum kecil dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kini, aku memulai babak baru dalam hidupku, dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun tak ada lagi Adrian di sisiku. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya mengenali dan menghargai diri kita sendiri. Kita sering terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, berusaha untuk diterima, atau bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, hanya karena rasa takut kehilangan atau merasa tidak cukup. Padahal, kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar untuk mencintai diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan berhenti mencari validasi dari orang lain. Kisah ini juga mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk bangkit, untuk melangkah ke depan meskipun telah melalui banyak luka dan penderitaan. Kita tidak perlu membiarkan masa lalu menentukan siapa kita di masa depan. Terkadang, kita harus belajar untuk melepaskan tidak hanya orang, tetapi juga rasa sakit dan penyesalan yang tidak membawa kita kemanapun. Ketika kita melepaskan beban itu, kita memberi ruang untuk kebahagiaan dan kedamaian yang lebih besar dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk memulai lagi, bahkan jika itu berarti meninggalkan segala sesuatu yang kita kenal. Kehidupan selalu penuh dengan peluang baru, dan dengan keberanian untuk mengambil langkah pertama, kita bisa menciptakan kisah yang jauh lebih indah di masa depan. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kalian semua untuk terus berjuang, meskipun jalan yang dilalui penuh dengan tantangan. Ingat, kebahagiaan itu ada dalam diri kita sendiri dan kita berhak untuk mengejarnya. Salam hangat dan semoga selalu diberi kekuatan dalam setiap langkah hidup kalian.